Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? BRW sehat? Pak Ketua? Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua RW kita, Bapak Ketua DKM kita, Bapak Imam kita, yang kita ulang ya. Banyak imam ulang ya. Bapak Ibu jemaah suku yang tidak bisa sebutkan saya persatu namanya. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memperkuat akidah kita, masih meyakini bahwasanya Islam itu adalah dinul haq, agama yang lurus dan agama yang benar. Kenapa harus kita bersyukur dengan Islam ini, Pak? Karena banyak orang yang dulu hidup di zaman nabinya, bertemu dengan nabinya, menyaksikan wahyu turun, tetapi ketika Allah tidak memberikan dia sebuah hidayah Islam, dia mati dalam keadaan kufur. Banyak orang yang dekat bahkan keturunan nabi sendiri, tapi ketika Allah tidak berikan hidayah, itu juga tidak bisa membuat dia mengikuti agama yang hak ini. Siapa contohnya? Kita ambil Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nuh Rasul yang termasuk ulul azmi. Ayah dia seorang Nabi Rasul, tapi anaknya tidak mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Nabi dan Rasul juga termasuk ulul azmi. Ayahnya. Kalau Nabi Nuh ada, Nabi Ibrahim ayah. Nabi Lut alaihissalam dia seorang pemuja tauhid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya, tapi istrinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Coba bayangkan, orang yang hidup di zaman nabinya, bahkan keturunan nabinya, ketika Allah tidak bukakan hanya untuk dinul haq ini, enggak bisa dapat hidayah. Nabi itu, Pak, Nabi Rasul itu hanya sebagai penyampai saja. Tapi yang membuka hati untuk memberikan hidayah kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah menyaksikan wahyu itu turun. Tapi kenapa hidayah Islam itu nyungsep di hati kita? Itu tidak lain adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. 7 miliar penduduk bumi hari ini lebih kurang, kita termasuk mendapat hidayah itu. Makanya sering kita sampaikan doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika
gara-gara ikut istrinya, akidahnya dikorbankan. Makanya saya bilang, walaupun kita itu pas-pasan gaji enggak, tapi akidah kita masih mantap, insya Allah itulah harta yang benar-benar menolong kita dan menyelamatkan kita. Jadi mutiara yang paling indah, emas yang paling berharga dalam diri kita ini, itu adalah hidayah Islam. Maka kita bersyukur untuk itu. Dan kemudian sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, tentunya kita senantiasa mengirimkan selawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang Allah sendiri menyuruh kita untuk mengikuti suri tauladan darinya. Sebagai hamba, sebagai umat beliau, Allah sendiri yang menyuruh dan memerintahkan kita agar menjadikan Nabi kita uswah hasanah dalam kehidupan kita ini. Banyak di antara kita yang barangkali mengaku cinta Nabi, banyak di antara kita yang mengaku cinta Rasul. Setiap tahun kita peringati maulidnya, setiap tahun kita peringati hari kelahirannya, tapi kadang-kadang sunnah-sunnah beliau sering kita abaikan dalam kehidupan ini. Paling tidak ada sunnah yang paling ringan saja, makan menggunakan tangan. Nah, coba kita lihat, coba tanya hati kita, tanya kebiasaan kita, apakah dengan sunnah yang kecil seperti ini? Banyak kita dan kita yang masih lupa. Makan dengan tangan ini, minum dengan tangan. Nah, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita ini, Pak, mulai dari kita tidur sampai mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu sudah diatur oleh ajaran beliau. Makanya salah satu bukti cinta kita kepada kita adalah kita mau mengikuti sunnah-sunnah beliau, walaupun sekecil apapun. Karena besok di akhirat manusia yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW, telaga Nabi itu sebenarnya apa? Al-Kautsar. Kalau seandainya manusia minum di situ, insya Allah tidak akan pernah hidup, tidak akan pernah haus selama hidupnya. Jadi di antara manusia yang terusir besok telaga beliau itu adalah mereka yang sering mengesampingkan, meninggalkan sunnah-sunnah beliau, padahal di mulutnya sering mengatakan saya cinta Nabi. Itulah mereka yang terusir besok. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpulkan kita bersama umat Rasulullah yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala masih melunakkan hati kita, masih melembutkan hati kita dengan suara azan tadi. Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini. Karena Pak, salah satu untuk kita diharap, salah satu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh adalah dosa yang kita buat. Bapak percaya? Pak Ketua percaya? Salah satu penghalang kita untuk berbuat baik adalah dosa yang kita perbuat. Makanya sering saya bilang, banyaklah istighfar. Kenapa? Allah masih memberikan nikmatnya untuk kita, sementara kita sebagai manusia terus melakukan dosa. Makanya bersyukur, beristighfar, manapun itu satu paket yang tidak bisa kita tinggalkan. Makanya kita bersyukur, Allah masih menggunakan hati kita. Berapa banyak manusia yang hari ini tidak peduli dengan suara azan, katanya cinta Allah dan Rasulnya. Berapa banyak manusia yang hari ini yang subuhnya kadang-kadang ketinggalan
segumpal itu rusak segalanya. Apa dia? Adalah dia qalb, dan dia itulah hati. Jadi standarisasi kita ini berharga atau tidak, hidup atau tidak, itu tergantung bagaimana qalb kita ini, bagaimana hati kita ini. Banyak orang yang mengatakan saya sehat dari segi fisik dan jasmani, tapi kalau kita lihat dari dalam, ternyata kita ini sakit, banyak yang sakit. Kenapa? Hati kita itu berpenyakit rupanya. Apa penyakit hati? Hah? Apa? Banyak. Salah satunya apa? Hah? Ujub? Hah? Nah, itulah yang paling banyak hari ini. Jadi hati yang sakit itu tidak akan pernah ditembus oleh berbagai macam nilai-nilai benar. Makanya Rasulullah dalam hadis Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, satu saja hamba itu melakukan dosa akan ada titik hitam di situ. Ibaratnya apa begini? Hati kita itu terang benderang. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, dua titik. Tiga dosa. Bahkan ada di antara kita yang barangkali cahaya lampu yang terang itu sudah penuh dengan noda-noda atau titik-titik hitam sehingga benar juga bisa dipancarkan. Makanya kalau ada kita hari ini yang ngasih nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik dan halus, tapi tidak mau menerima, kita jangan pernah marah. Usah kita diajari sholat berjamaah, kita masing-masing kubur, apa pernah nggak itu? Pernah nggak dengar? Kita ajak berbuat baik, kamu aja lah. Kita kan tidak satu kubur. Iya, memang kita tidak satu kubur. Tapi kewajiban itu kita semuanya. Makanya hati yang selamat, yang banyak noda dosa, tanya kita, apakah kita bisa menerima nasihat? Kalau tidak, kalau kita bermasalah. Salah satunya adalah penyakit yang timbul di hati manusia hari ini adalah ujub. Bapak tahu ujub? Apa? Merasa lebih dari orang lain. Sikap takabur itu, Pak, itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas kita pakai. Makanya salah satu Asmaul Husna itu namanya adalah Al-Mutakabbir. Sifat sombong itu Allah yang punya. Kata Allah dalam hadis kursi, Al-Kibal libasi. Sifat besar, sifat sombong itu pakaian yang betul. Memang iya wajar kalau sombong, karena Allah yang memiliki semua itu. Tapi di antara kita ada yang memakai pakaian besar itu. Kata Rasulullah juga mengatakan, kapan kita mulai sombong? Apabila kita sudah merasa lebih dari orang lain, itulah kita sombong. Apabila kita sudah merasa apa? Lebih dari orang lain. Orang berilmu merasa orang ilmunya lebih tinggi dari orang lain, sombong. Orang yang punya harta, dia merasa dia yang paling kaya. Yang punya jabatan, dialah yang paling tinggi. Ingat Pak ya, Rasulullah juga mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, maka fi qalbihi mizratin min kibrin. Orang yang ada di hatinya itu ada benih-benih kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah.
manusia yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang paling lemah. Jadi kesombongan yang tertinggi adalah kita menolak kebenaran. Baik itu kebenaran yang datangnya dari Allah maupun kebenaran itu datang dari makhluk Allah sesama kita ini. Jadi hati yang qalbu salim itu terlepas dari namanya wujud tadi yang banyak hari ini terjadi untuk kita. Bapak tahu nggak manusia yang tersombong itu siapa? Allah mengatakan surah An-Nasihat, Allah sampaikan, dia mengatakan, Fir'aun berkata, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada manusia makhluk yang mengatakan itu berani. Bahkan iblis Allah pun ketika Allah menyelamatkan, mengawetkan jasad Fir'aun hari ini, ada ibarat dan belajar situ bahwasanya manusia yang sombong tidak hanya terpuji di masyarakat, tapi Allah juga jadikan dia sebagai manusia, sebagai contoh. Ini sebetulnya tidak boleh ditiru oleh Allah seperti itu. Nah, makanya manusia yang sombong itu Fir'aun, manusia yang merasa dia punya kelebihan, yaitu kekuasaan di zamannya. Itu manusia yang tersombong karena kuasa, karena jabatan adalah Apakah ada Fir'aun hari ini, Ustaz? Banyak orang yang mewarisi Fir'aun ini karena jabatannya. Banyak sekali. Siapa contohnya? Ya, pejabat-pejabat kita. Baru jadi anggota DPR, salamnya tidak melihat. Maka tidak perlu salam, atau apa? Kita nggak boleh orang makan gitu ya. Kita nggak boleh orang. Kita contoh seperti itu. Dikasih jabatan sedikit saja, kita kadang-kadang, masya Allah, jalannya tidak melihat bapak. Dikasih jabatan securi. Makanya orang yang paling hina di mata Allah, orang yang memakai pakaiannya sebetulnya pakaian untuk Allah, dia pakai sendiri dengan sifat wujudnya. Fir'aun ngomong dengan kekuasaannya. Yang kedua, manusia yang sombong dengan hartanya semua. Korun. Dua orang ini, Pak, baik Fir'aun, baik Korun, itu merupakan manusia yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini, Pak, mempunyai dua umat yang hari ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Pertama Fir'aun, yang kedua Korun. Kalau Fir'aun dari dengan kekuasaannya, kalau Korun dengan hartanya. Coba Allah menjelaskan ketika ada orang yang melihat Korun keluar dari rumahnya dengan membawa macam atribut kekayaannya. Orang mengatakan, ya Korun, min aina, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Korun mengatakan, saya mendapatkan ini bekas berkat usaha dan ilmu saya. Itulah jawaban manusia yang sekuler. Dia keluarkan Allah dalam kehidupannya. Padahal belum pernah saya sampai juga di sini, Pak. Sebelum Korun menjadi manusia yang terkaya, bahkan sampai ini belum pernah yang bisa mengalahkan kekayaan Korun. Kita pernah mendengar suatu riwayat, kunci gudang itu berapa ekor kekayaan Korun? Kunci gudang, Pak. Atau dalam bahasa sekarang itu kunci berangkasnya lah. Kalau orang kaya sekarang paling-paling berangkasnya paling-paling 1-2 di rumah kan, kuncinya banyak kan? Cuma 1-2 aja. Tapi kalau Korun itu diangkut oleh otak kuncinya saja. Coba bayangkan hartanya. Tapi dia keluarkan Allah dalam berkat hartanya tadi. Padahal sebelum Korun diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah, dia termasuk manusia yang miskin dan sederhana. Ketika itu dia akan beribadah.
manusia yang sombong ini Pak tidak hanya diazab oleh Allah di akhirat kelak saja, tapi Allah sudah nampakkan azabnya di dunia. Coba sombong karena jabatan, ada dua kelompok, sombong karena kekayaan, dua orang itu. Tidak hanya ketika di akhirat, di Allah azab di waktu di dunia ini. Tapi Pak, berbagai macamnya arkeolog, ahli barang-barang itu belum pernah menemukan di mana harta karun itu dibenamkan. Kira-kira saya tanya, kalau tahu tempatnya ada nggak yang gali? Kalau Firaun ada, Firaun apa sekarang? Kalau sekarang saya tanya, korun ada nggak Pak sekarang? Ada nggak? Ada. Ada apa sekarang itu bukan korun aslinya, tapi dia mewarisi sifat-sifat korun tadi, seperti halnya sifat-sifat yang sombong dengan kekuasaan. Ada banyak sekarang orang sombong gara-gara kekayaannya. Iya Ustaz. Kalau hati kita nih Pak, kalau sudah memiliki sedikit saja dari kekayaan, pasti ada anggap naik sedikit status kita, dipuji kita, disitulah hati kita berbicara. Jadi kalau kita hati yang qalbun salim tadi, qalbun yang selamat, tidak akan pernah dia merasa tinggi hati ketika dipuji, dan dia tidak akan pernah merasa terhina ketika dia dicaci oleh masyarakat selama hatinya berjalan dengan dinul haq ini. Paham? Paham? Jadi Firaun Qarun ini manusia yang sombong dengan jabatannya. Kalau kita baca sejarah, siapa yang paling tawaduk dengan jabatannya? Jadi di pilkada juga ini ya, pilkada juga melihat sahabat Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair. Sebagai bentuk bagaimana seorang yang punya jabatan tapi hatinya masya Allah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ini sudah terkenal kisah ini. Jadi Mus'ab bin Umair ini termasuk manusia yang awal-awal masuk Islam. Dia masih melihat dengan mata kepalanya bagaimana Habab bin Arad, seorang sahabat Rasulullah, dia menyaksikan langsung bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa Habab ini, menyiksa. Tapi ketika berlanjut di zaman Rasulullah, dia tidak termasuk manusia yang diinginkan. Ketika masuk zaman Khalifah Umar bin Khattab, terjadi kekosongan gubernur di Hims. Ini sebentar, makanya di Homs ada juga yang bilang seperti itu. Ya. Gubernur Hims namanya. Karena kabarnya di rakyat Hims itu Pak, tidak ada pejabat yang betah di situ. Termasuk warga atau rakyat yang suka mengkritik gubernurnya. Sehingga banyak gubernur itu sebelum masa jabatannya mundur dari jabatannya. Ketika Umar mengangkat dan melantik sahabat Rasulullah yang mulia namanya Mus'ab bin Umair, dipanggil Mus'ab, ditanyakan, apakah kau bersedia? Bukan bersedia, kamu saya lantik menjadi gubernur Hims untuk mengurus warga di sana. Nggak ada minta ya. Tapi Umar sebagai Khamirul Mu'minin waktu itu Khalifah Rasyidin mengangkat Mus'ab bin Umair ini. Pulang dia katakan kepada istrinya, ya istriku, kayaknya kita sudah mati sebelum mati. Dikasih jabatan penting gubernur Hims dan kita tidak bisa menolak. Besok kau bungkus pakaianmu, kita akan berangkat ke sana. Sampai di sana Pak, dilantik, bahasa kita dilantik lah ya, diresmikan sebagai gubernur, dan pada suatu ketika ada kunjungan kerja, bukanlah bahasa kita ya. Umar bin Khattab sebagai presiden waktu itu melakukan kunjungan ke Hims dan bertemu langsung dengan rakyat Hims.
Tapi sebelum itu ada sebuah kisah menarik ini juga. Ada sekelompok warga atau rakyat Mesir berkunjung ke Madinah dan ingin meminta zakat dari Baitul Mal. Maka Umar bin Khattab pun mengumpulkan mereka, tolong kau catat nama saudaraku yang dianggap perlu dan berhak menerima zakat waktu itu. Ketika dicatat namanya Pak baris, maka mata Umar tertuju kepada seorang yang namanya tidak asing baginya adalah Mus'ab bin Umair. Pejabat yang dalam kategorinya dia termasuk manusia yang tidak mampu. Ini yang Mus'ab ini siapa ya? Inilah gubernur kami. Nangis Umar waktu itu. Seorang gubernur, lu sekarang tingkat 1 ya, masuk daftar orang yang berhak menerima zakat. Kenapa kamu masukkan gubernurmu masuk dalam daftarnya? Karena kami sering melihat bahwasanya dalam rumah tangga gubernur kami itu Pak sering, kalau bahasa kita dapurnya sering tidak berasap. Yalah, maka Umar mengambil segongkar atau sedikit harta dari ketumbal, kau bawa ke negerimu, kau bagikan. Sebagai khalifah Pak tidak mau percaya begitu saja. Betul nggak yang disampaikan oleh rakyatnya itu? Maka Umar pun pergi berkunjung ke Hims. Nah, habis waktu itu setelah lontong datang, lontongnya Pak Jarwi. Ya. Datang Umar ke sana, lalu dikumpulkan masyarakat itu. Umar mau mendengarkan keluhan. Apa keluhanmu kepada gubernurmu? Silakan tanyakan. Ya Khalifah, ada beberapa keluhan kami kepada gubernur kami. Pertama, gubernur kami ini tidak akan pernah masuk kerja sebelum matahari sudah tinggi. Baik, dicatat. Pertama tadi masuk kerja, masuk siang. Yang kedua, gubernur kami ini dalam satu pekan itu ataupun dalam 1 bulan itu Pak ada waktunya 1 hari tidak keluar rumah. Rumah saja. Baik, catat. Yang ketiga, gubernur kami ini Pak kadang-kadang menangis dan tidak ada tahu sebabnya. Kadang-kadang dia pingsan. Baik, dicatat juga Pak. Apalagi yang sementara itu aja gubernur. Baik. Akhirnya dipanggil gubernur waktu itu, dihadapkan dengan masyarakatnya, ditanya oleh Umar langsung. Baik, Mus'ab bin Umair, betulkah kau punya kendala yang dibingungkan oleh rakyat? Yang pertama, kau masuk kantor, kau dinas setelah matahari agak tinggi. Kata gubernur yang benar ya, ini. Kenapa? Di rumah saya itu tidak ada pembantu. Ketika istri saya setelah subuh itu menggiling tepung, atau bukan tepung, cara gandum kan, membuat gandum jadi tepung, tepung diaduk jadi roti, dibakar. Saya harus membantu istri saya dulu begini. Sehingga saya ketika itu agak terlambat masuk kantor. Saya bantu istri dulu. Kalau tidak, nanti anak saya makan apa? Satu. Yang kedua, 1 minggu ataupun 1 bulan kamu ada 1 hari yang masuk kerja. Dan kamu tidak pernah keluar rumah ketika itu. Apa masalahnya? Wahai al-mu'minin, saya punya cuma 3 lembar baju. Berapa lembar? 3. Ketika saya minum baju 3 ini saya cuci, dan baju yang layak pakai tidak berani saya bawa keluar, dan pintu rumah saya tutup. Karena pakaian saya tidak ada. Coba seorang
Yang ketiga adalah kata rakyatmu, kadang-kadang kau pingsan, kadang-kadang kau nangis, apa penyebabnya? Ya, ini saya sebelum jadi gubernur, ketika awal-awal Islam, saya pernah melihat sahabat Rasulullah SAW, Habab bin Arad, disisir dagingnya oleh orang Quraisy, dipisahkan dagingnya dari tulangnya, sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya takut besok ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban apa bantuan terhadap saudaramu, saya tidak bisa dan tidak berani ngomong apa. Pada saat itu saya gelap mata dan saudara tersyukur dan menangis. Itulah manusia yang potret manusia sahabat Allah, walaupun banyak punya jabatan Pak, tapi apakah semua gubernur tidak punya rasa? Ada juga. Amr bin As itu sahabat Allah yang mulia juga, tapi ada satu sisinya yang gemar berpoya-poya membanggakan kekayaannya. Ada juga. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ada seorang budak, bukan seorang orang Badui yang tinggal di Madinah, yang mengajukannya pada Umar bin Khattab karena ada rumahnya diusir oleh Amr bin As. Panjang ceritanya. Jadi kalau saling di rumah, kalau yang selamat, yang selamat dari pertama penyakit namanya ujub, merasa diri paling punya. Harta boleh punya, tapi merasa paling punya nggak boleh. Ilmu boleh punya, tapi merasa yang paling berilmu nggak boleh. Jadi satu paket dengan ujub ini adalah, itu sudah bapak kita tadi, itulah hasad namanya. Ketika kita sudah merasa lebih, kita sudah merasa punya, penyakit yang kedua, pasti kita tidak ingin ada orang lain yang melebihi kita. Itulah yang disebut dengan hasad. Ketika kita sudah merasa lebih, penyakit kedua adalah kita tidak mau dilebihkan oleh orang lain. Kita tidak mau dilebihi oleh orang lain. Itulah hasad. Dan paling banyak manusia yang hasad, tanya hati kita. Apa standar minimal hasad ini? Ya, kita di standar minimal ya. Coba hati kita tanya. Kita tidak suka, tidak ridho, tidak bahagia ketika ada saudara kita mendapat nikmat. Apa maksudnya? Tanya hati kita. Ada saudara kita yang dapat nikmat dari Allah, baik itu nikmat harta, nikmat jabatan, kita nggak suka. Itu hasad saudara. Sebaliknya, kalau kondisi hati kita senang, bahagia, sukacita ketika ada saudara kita yang mendapat kesusahan, itu standar minimalnya. Kalau kita bahagia di atas penderitaan orang lain, kalau kita sakit hati kita melihat nikmat yang ada pada diri orang lain, hasad sudah ada di hati kita. Ingat, Rasulullah mengatakan, iyyakum bil hasad, kamu jauhilah hasad, fa innal hasada yaqul hasanat kama yaquluna muhaqqaq. Hasad yang kita punya, sikap iri hati yang kita miliki, sikap tidak suka dengan nikmat Allah kepada orang lain, dan kita mau nikmat itu berpindah kepada kita, itu akan memakan nilai-nilai kebaikan kita. Karena sebagaimana api membakar kayu bakar, jadi hasad ini nggak main-main. Kita sholat dah full, zakat sudah sering, bahkan sholat jemaah di masjid, puasa, namun hati kita penuh dengan marito, penyakit, terutama hasad. Kayaknya satu persatu akan digerogoti pahala dan kebaikan kita itu dengan hasad yang kita punya. Jadi hasad ini kan main-main. Tanya hati kita, apa obat hasad Ustaz? Apa obat takabur Ustaz? Walaupun penyakit, setiap penyakit ada obatnya, termasuk sombong dan ujubnya. Kalau
dia akan apa namanya, melenturkan, akan mengendorkan hati kita yang tinggi dan istighfar bertambah. Kalau pakaian kita ini kotor Pak, bisa dibersihkan dengan deterjen. Kalau hati kita kotor, apakah perlu kita minum daya? Apa enggak? Dapat istighfar. Kenapa? Soal istighfar yang kita punya, kita ucapkan, itu akan melunakkan hati kita dengan kebenaran, agar Allah jauh sifat sombong dan sifat hasadnya. Dan hadis kursi adalah ini sebelum kita tutup, Allah benci dengan orang yang sombong. Tetapi Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Tetapi Allah sangat benci dengan orang miskin yang sombong. Kalau Fir'aun, kalau Qarun, Allah benci. Tapi Allah paling benci kepada orang yang miskin tapi sombong. Ada juga nilai baiknya juga situ ya. Kenapa? Kalau mereka yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, sombong, dalam tanda kutip wajar, ada yang disombongkan. Tapi daripada kita yang miskin, tak punya apa-apa, tapi sombongnya masya Allah, itulah yang paling Allah benci. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan hati kita dari sifat-sifat yang tadi. Ada pertanyaan silakan. Sudah lapar? Sudah? Baik. Baik. Mungkin itu saja sebagai renungan untuk kita semua. Kita tetap berdoa agar Allah tetap istiqomahkan hati kita dalam dinul haq ini. Allah menghentikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah hindarkan kita dari azab kubur, dan Allah bangkitkan juga besok dengan dikubur bersama orang-orang yang akhirnya surga. Dan terakhir